Halo guys, balik lagi sama gue Ziko Almar, Restorasi YouTube episode ketiga. Oke, jadi di video ini sesuai jadwal lagi sesuai judul, gue bakal ganti fanbelt gue. Dan ya, ini adalah video lanjutan dari update kemarin tuh yang vario gue nggak bener. Gue udah beli, gue udah bilang seperti di video kemarin, gue beli di online, di Shopee. Tadinya tuh gue beli fanbelt untuk vario mereknya TDR, cuman entah kenapa masih dikirimnya triple S. Terus karena triple S lebih murah, gue minta dipotong pokoknya harganya. Jadi gue bayar 140 sekian, apa 150. Gue beli triple S tuh harganya 110 ribuan. Jadi gue ditransfer 30 ribu lagi sama dia. Ya, dan gue nggak mau return, gue nggak mau ganti ke TDR karena gue masih nunggu. Dan ini barangnya udah di sini. Ini triple S dan gue bakal ganti. Sekarang gue lagi nunggu temen gue sih, karena motor gue kan bener-bener gak nyala nih. Gue harus di stepin dan temen gue bakal datang ke sini untuk nyetepin. Apa lagi ya? Paling segitu aja sih, nanti tinggal tunggu temen gue mandi and ya. Oke, jadi ini showcase sebentar aja ya biar kalian tahu barang yang bakal gue pakai tuh apa. Sebelumnya gue pakai fan belt standar dari varionya sendiri, dari Hondanya HM. Gue udah pernah ganti sih 2 kali atau 3 kali ya semenjak pembelian. Jarang sih gue pakai karena fanbelt emang umurnya harusnya panjang ya. Ini gue beli Racing V-Belt Triple S karena emang kayaknya yang kemarin tuh gak kuat fanbeltnya untuk nahan mesin gue. Jadi ya udah, ini gue beli yang Triple S ini untuk V-Belt Honda Vario Techno 125 seperti motor gue first generation. Oke, coba kita buka aja kali ya, keluarin dari kotak sininya. Oke, ini fanbeltnya. Gue nggak bisa review banyak-banyak ya soal fanbelt karena gue nggak paham sebenarnya fanbelt tuh gimana, yang bagus, yang jelek gimana. Tapi gue pernah lihat beberapa review dari Triple S, kadangnya kurang awet apa gimana ya. Cuman Vespa gue juga pakai Triple S. Ya kalau masalah umur gue nggak terlalu permasalahin sih, harganya juga murah. Cuman semoga aja ini kuat untuk ngehandle motor gue. Dan meanwhile karena motor gue udah lama banget gak dinyalain, gue nggak berani banget nyalain karena udah lama gak ganti oli. Gue mau coba ganti oli and then habis itu ya udah, itu aja sih. Oke, jadi ini gue udah nyampe di bengkel daerah rumah gue. Ini deket-deket sama rumah gue ya, belakangnya rumah gue lah, nggak terlalu jauh ya, sekitar 500 meter kali ya. Itu gue karena tadinya tuh niatannya pengen ke Shell karena gue pengen sekalian ganti oli kan seperti video tadi. Cuman lumayan jauh lah. Jadi gue lebih memutuskan untuk di sini aja, dan dia juga jual oli Shell, oli yang biasa gue pakai AX7. Ya jadi di sini gue langsung nyampe ke tempat bengkelnya. Gue nggak sempet videoin pas gue di stepinnya. Ya pokoknya langkah pertama adalah buka CVT-nya and then langsung aja dicek, dan udah langsung kelihatan tuh fanbelt gue udah rontok segala macem. Dicoba buka pakai tracker kan, si pulinya segala macem yang nahan fanbeltnya. Pokoknya sampai akhirnya udah kebuka. Itu kondisi fanbelt gue seperti inilah, kalian bisa lihat. Oke, untuk perbandingan ini gue kasih foto fanbelt seharusnya seperti apa bentuknya. Iya, emang harusnya seperti itu, dan fanbelt gue rata parah. Itu udah entah kemakan sama apa. Dan karena itu gue roller gue jadi amburadul juga yang di dalam. Jadi kayaknya udah tipis aja nih, udah rusak. Terus puli gue kayaknya harus ganti segala macem ya. Kirian gue udah harus perbaikan lagi. Lalu di antara dudukan mangkok ampas gandanya itu beberapa bagian fanbelt gue nyangkut sampai harus diketok-ketok pakai palu segala macam baru keluar. Semua problematika sudah diselesaikan, langsung aja dibuka tutup oli gue karena ini mau ganti oli, dikeluarin semua olinya seperti biasa ya, prosedur normalnya aja sih. Gue ganti oli Shell Advance 10W40 AX7. Gue pakai volume literan tetap 800 ml karena dari mekanik gue katanya lebih baik volume oli sesuai aja sama standarnya. Oke, jadi di situ singkat cerita udah kelar. Gue bayar 60.000 udah sama oli, udah sama pemasangan. Dan ini adalah malam harinya gue nemenin temen gue ke Shell ya, dan gue daripada setengah-setengah gue beli oli Gardan. Mas Black, jadi kita sekarang lagi di mana Mas Black? Jadi kita lagi di Kopi Nako, Sofi. Lawak banget anjing. Jadi kita lagi di daun. Mau ngapain Black? Mau ngapain? Ganti oli, ganti oli. Salah. Ganti Ganti oli dulu. Ganti oli. Mobil jatah gua. Gue sekalian dah ganti Gardan ya. Nah, jadi gue sekarang lagi mau masang oli Gardan bersama Mas
Bang, ih gila Bang, apa Ambarita? Bang Ambarita. Jadi Pak malam Ambarita. ini kita mau berangkat ke kabupaten mencicipi Gerebek tapi bocah pakai knalpot racing. Oke. Dia ganti oli. Gue cuma ganti oli garden doang. Pak Ambar hari ini akan ganti Iya, oli Cup. dulu ya, guys. Oke, Cup. Sebelum Oke, Cup. Oke, jadi ini oli gardannya udah dibuka bautnya. Terus begitu keluar langsung kelihatan oli gardan gua kecampur air as always. Gua tidak tahu itu penyebabnya apa, tapi ya udahlah gua makanya gua beruntung banget bisa ganti ini, karena kalau misalkan gua tidak kepikiran untuk ganti oli gardan, nggak bakal tahu, lama-lama rasio gue bisa rontok. Untuk info aja, biar kalian juga bisa tahu, oli garden Shell itu harganya murah banget, 13.500. Jadi bagi kalian yang ogah-ogahan ganti oli, jangan deh, daripada ntar CVT lu yang pada jebol bobrok atau gimana gara-gara nggak pernah ganti oli garden. Cuman 13.000, kalau di Shell kalian free pemasangan. Halo guys, jadi sekarang udah jam 1 pagi ya. Ini gue baru sampai rumah dan ya jadi seperti di video tadi, itu gue ditemenin sama temen gue, di stepin sama 2 temen gue. Terus habis itu gue juga emang kan motor gue, ya kalian pasti banyak yang udah tahu sih kalau misalkan kalian mantengin restorasi Ucup, Vario gue itu mesinnya udah gak standar lagi, and karena mesin gak standar itu olinya harus diganti lebih cepat lagi. Jadi tiap bulan harusnya udah diganti, bahkan harusnya lebih cepat lagi. Banyak orang-orang yang kayak cuma 3 minggu ganti, 3 minggu ganti. Cuman kalau gue patokannya sih sebulan kurang 2 hari lah paling. Cuman udah bablas banget ini tuh sebenarnya. Udah, tapi kan emang motor gue nggak dipakai kemana-mana, diparkir di rumah aja dari kemarin karena fan belt gue seperti di video you know lah. Jadi gue ganti oli aja langsung. Tadinya gue niat pengen ganti oli di Shell kan, tapi kalau gue bawa takut berisiko karena lumayan jauh lah perjalanan gue ke Shell. Kalau misalkan di stepin bisa sekitar 1 km sampai 2 km. Jadi gue nggak mau ngerepotin temen gue juga, gue beli di situ itu seharga 60.000 udah sama jasa pemasangan oli dan fan belt. And ya udah paling segitu aja sih karena semuanya udah selesai, udah kegarap. Dan paling tungguin video restorasi gue yang lainnya ya, karena masih banyak problem. Enggak sih, sebenarnya sekitar 2 doang. Sama emang mesin gue masih belum top, makanya gue belum berani setting ECU gue lagi. Kalian bisa pantengin terus YouTube gue, subscribe kalau misalkan pengen dapet video gue yang paling baru gitu, jadi masih fresh. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and I will see you. Oh iya, jangan lupa like, comment, subscribe, apalagi share. And I will see you on my next video. Bye-bye.